Sekarang lanjut ke bagaimana terkait dengan penyusunan SPT massa dan juga pencetakan atau penerbitan bukti potong PPh pasal 23 dan 26. Kalau tadi sekilas kita sudah simak sama-sama bahwa untuk pemotongan PPh pasal 23 ya, dengan subjek pemotong, subjek yang dipotong, dan objek transaksinya seperti itu sudah kita bahas semua. Dari kesimpulan yang tadi kita temui adalah penerima penghasilan yang dikenakan atau yang dipotong PPh pasal 23 adalah semuanya subjek pajaknya dalam negeri. Nah, kalau kita berbicara PPh pasal 26, maka sederhananya semua objek tadi yang ditemui dipotong PPh pasal 23, kalau penerimanya adalah subjek pajak luar negeri, maka menjadi dipotong PPh pasal 26. Walaupun ruang lingkup PPh pasal 26 lebih luas lagi dari itu, karena ada beberapa transaksi yang tidak ditemui di pemotongan PPh pasal 23, tetapi menjadi objek PPh pasal 26. Seperti misalnya ada branch profit tax terkait juga keuntungan dari BUT yang dikembalikan ke entitas yang berada di luar negeri yang dia wakili. Nah, jadi secara sederhana, ketika pasal pemotongan PPh pasal 23 yang menerima penghasilan adalah subjek pajak luar negeri, maka menjadi PPh pasal 26. Tetapi PPh pasal 26 objeknya tidak semata-mata itu saja. Pada kesempatan yang lain nanti kita akan bahas terkait bagaimana atau apa saja yang masuk dalam objek pengenaan PPh pasal 26. Tapi secara sederhana kalau kita berbicara SPT-nya, maka pengenaan PPh pasal 23 dan 26 menjadi digabung dalam satu SPT. Nah, nanti bukti potongnya tetap terpisah menjadi dua. Ada bukti potong terkait transaksi pasal 23, ada juga terkait PPh pasal 26. Oke, kita masuk ke beberapa bagian teknisnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa penggunaan aplikasi EduPot untuk menyusun bukti potong dan juga melaporkan SPT massa PPh pasal 23 secara elektronik itu merupakan amanat dari yang terbaru adalah Kep 269 tahun 2020, di mana intinya bahwa seluruh PKP yang terdaftar di KPP Pratama harus atau wajib mulai menggunakan aplikasi EduPot untuk melakukan pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT massa PPh pasal 23-26 sejak masa Agustus. Nah, definisi dari aplikasi EduPot ini merupakan aplikasi yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT massa dalam bentuk elektronik. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari definisi ini adalah ketika kita berbicara aplikasi EduPot, berarti pembuatan bukti potongnya dan pelaporan SPT massanya dilakukan secara elektronik atau secara online, atau kita memerlukan koneksi internet. Nah, kemudian hal berikutnya adalah di sana ternyata disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, secara sederhana nanti kita melihat bahwa aplikasi EduPot ini digunakan atau teknis penggunaannya melalui web base. Jadi ada alamat web terkait menu atau terkait aplikasi yang nanti akan digunakan untuk mencetak bukti potong. Kalau aplikasi berbentuk atau berbasis web berarti berbeda dengan misalnya aplikasi ISPT yang sebelumnya sudah pernah kita kenal atau kita gunakan untuk membuat bukti potong dan juga menyusun SPT massa PPh pasal 23. Kemudian di sana juga ada satu lagi yang perlu kita garis bawahi, bahwa melaporkannya juga melalui menu aplikasi EduPot. Jadi dari awal, dari hulu sampai hilir terkait dengan pembuatan bukti potong, menyusun SPT, sampai melaporkan SPT, semuanya dalam integrasi satu kesatuan di aplikasi EduPot ini. Jadi banyak data yang akan terotomasi. Kemudian kita lihat di sana juga karena aplikasi EduPot ada pengiriman data dan dokumen yang sifatnya secara elektronik, maka dibutuhkan pengesahan atau otorisasi yang menggantikan tanda tangan basah atau tanda tangan manual ketika prosesnya sifatnya manual. Ya, kita lihat bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang diletakkan atau terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi. Jadi intinya, kalau misalnya pengesahan itu biasanya tanda tangan, nah ini digantikan dengan yang elektronik. Nah, sertifikat elektronik sebagai bentuk dari tanda tangan elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek pajak atau status hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi pada dasarnya sertifikat elektronik yang telah kita biasa dengar di penggunaan e-faktur saja sekarang juga digunakan untuk mengoperasikan aplikasi EduPot. Jadi sertifikat yang sama yang secara sederhana pengurusan dan segala macam terkait tata caranya juga merujuk kepada yang biasa kita gunakan
di penggunaan aplikasi e-faktur. Nah, masuk ke dalam apa sih kewajiban pemotong? Nah, kewajiban pemotong PP Pasal 23 yang pertama memberikan bukti potong. Kemudian setiap pemotong juga wajib mengisi, menandatangani, menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian pemotong juga tidak wajib ketika misalnya ada transaksi pemotongan PP 23 pada masa tersebut itu nihil, kecuali walaupun nihil ternyata ada lampiran SKB atau terkait juga dengan pembayaran terkait ke pihak luar negeri, sehingga di sana ada surat keterangan domisili atau SKD, dan juga terkait dengan yang mendapatkan fasilitas DTP. Nah, kemudian kita lihat syarat untuk menggunakan aplikasi Bupot. Kita lihat satu persatu mekanismenya. Yang pertama, EVIN ya. Jadi intinya subjek pajak yang akan atau yang diharuskan untuk menggunakan aplikasi Bupot harus memiliki EVIN terlebih dahulu. Jadi silakan mengurus EVIN-nya ya. Ketika sudah menerima EVIN, berarti EVIN tersebut bisa digunakan untuk membuka web djponline.pajak.go.id. Namun perlu digarisbawahi bahwa EVIN ini bukan password login. Ya, password login untuk masuk ke djponline.pajak.go.id dibuat sendiri. Namun tata cara prosedur membuat atau meng-create passwordnya digunakan informasi EVIN. Menuliskan EVIN, menuliskan PWP, mendaftarkan email. Nah, barulah nanti dari situ create password dan login untuk masuk ke laman djponline.pajak.go.id digunakan username NPWP dan juga password sesuai dengan yang di-create sendiri. Nah, setelah nanti masuk menggunakan login yang sudah ditentukan tadi, kemudian kita nanti akan bertemu dengan halaman untuk mengakses menu e-Bupot. Dan nanti ada digital sertifikat yang akan kita setting juga ke dalam aplikasi atau ke dalam web atau browser untuk membuka aplikasi e-Bupot. Kemudian berikutnya terkait tata cara penerbitan bukti pemotongannya. Nah, ini ada standarisasi karena nanti bukti potong juga di-generate melalui sistem online atau elektronik melalui web ebupot.pajak.go.id, maka ada standarisasi penomoran bukti potong dan penomoran bukti potongnya nanti akan tergenerate oleh sistem. Jadi urutan juga nanti akan secara otomatis terurut sendiri, kemudian nomor juga tidak berubah ketika terjadi pembetulan atau pembatalan, dan juga nomor tidak tersentralisasi atau nomor dapat dibuat untuk masing-masing pemotong pajak, misalnya ada entitas pusat, cabang, dan seterusnya. Kemudian di sana ada arti kode dengan 2 digit awal kode merupakan kode bukti pemotongan, kemudian digit selanjutnya adalah nomor urut. Setelah sederhana, nanti kita akan lihat ketika kita melakukan simulasi untuk entry data penerbitan bukti pemotongan. Nah, di dalam bukti pemotongan tadi juga harus mencantumkan NPWP atau NIK. Nah, NIK ini jika tidak memiliki NPWP. Jadi ketika status si pihak penerima atau yang dipotong tidak memiliki NPWP, maka harus menyertakan NIK. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana otomasi ketika kita mengakses atau mengentry NPWP atau mengentry NIK, karena nanti ada banyak proses yang kita cukup menuliskan digit NPWP-nya, tapi identitas sudah langsung muncul secara otomatis atau tidak kita entry sendiri. Kemudian di sana juga yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Dalam hal ini memang terkait dengan adanya surat keterangan bebas. Dan juga yang keempat, mencantumkan tanggal pengesahan SKD dalam hal memang terjadi ada SKD. Kalau kita berbicara SKD, maka ini kaitannya dengan pemotongan PP Pasal 26 ya. Pada kesempatan yang lain nanti kita akan bahas terkait SKD ini apa, bagian mana PP 26, dan pemotongan kalau misalnya ada SKD dan tidak ada SKD terkait PP Pasal 26. Kemudian ada tanda tangan bukti potong dalam hal menggunakan aplikasi Bupot, tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik. Nanti kita juga akan melihat bahwa ada QR code di lembar bukti potongnya. Kemudian satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan untuk satu masa pajak. Nah, intinya di sana bahwa ketika kita menerbitkan satu bukti pemotongan atau satu lembar, itu hanya digunakan untuk satu wajib pajak dalam kode objek pajak dan masa pajak yang sama. Nah, pemotong pajak dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan 2 atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Artinya kalau kesamaannya itu sama semua dari sisi penerimanya siapa, lalu kode ini artinya jenis transaksi, karena kan tadi kita lihat objek PP Pasal 23 kan ada bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, jasa. Nah, kalau misalnya sama-sama sewa, sama-sama royalti, nah seperti itu berarti kode objeknya sama dan masa pajaknya sama, maka itu bisa digabung. Oke, kemudian inilah salah satu preview tampilan untuk bukti potong
PPh pasal 23 yang nantinya akan dicetak dari aplikasi e-Bupot. Seperti kita lihat bersama di bagian atas ada kode dan nomor ya, kemudian ada identitas penerima penghasilan, kemudian ada jenis penghasilan apa yang dipotong, kodenya apa, kemudian ada keterangan apakah ini dibebaskan atau DTP, dan kemudian di bagian bawah nanti ada tanda tangan atau yang akan terwakili kotak itu menjadi kotak QR code. Nah, kemudian untuk formulir bukti pemotongan PPh pasal 26 tidak terlalu jauh berbeda ya. Kita lihat di sana ada dari mulai kode, nomor, kemudian identitas, kemudian di bawahnya ada jenisnya atau kodenya tadi apa, kemudian di bawahnya lagi juga nanti apakah ini menggunakan SKD ataukah tidak, kemudian di bawahnya lagi ada identitas pemotong. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, hanya terkait dengan penggunaan bahasa, penggunaan jenis tadi fasilitas yang terkait dengan PPh pasal 26 pasti berbeda dengan yang ada di PPh pasal 23. Nah, kemudian sekarang bagaimana terkait dengan pembetulan, pembatalan, atau penambahan bukti pemotongan. Intinya setiap kali ada transaksi yang tadi terjadi, idealnya langsung dibuat menjadi bukti potong. Tapi ketika misalnya sudah dibuat bukti potong, ternyata di waktu berikutnya barulah kita sadari bahwa ada yang keliru, atau transaksinya ternyata tidak jadi, atau ternyata ditambahkan terhadap transaksi yang sudah dilaporkan pada masa tertentu. Nah, beberapa mekanisme itu kita akan simak satu persatu bagaimana perlakuannya. Kalau kita berbicara terkait bukti potong yang dibetulkan atau pembetulan terhadap bukti potong, maka bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti potong. Sedangkan untuk pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Jadi, saya perlu garis bawahi di sini bahwa ketika kita membetulkan itu bukan berarti datanya jadi data yang awal hilang terus ter-replace data baru, tidak ya, tetapi data awal tetap ada, data barunya ada. Kemudian pembatalan juga sama, data lama yang sudah tergenerate atau sudah tercetak itu tetap akan ada, kemudian nanti akan ada data baru terkait dengan pembatalannya. Secara sederhana, angka-angka tadi untuk masuk ke dalam posting SPT-nya sudah akan terotomasi, yang misalnya sudah dibetulkan tidak akan terhitung ulang atau terhitung 2 kali. Demikian juga untuk yang sudah dibatalkan. Tetapi terhadap record datanya itu akan tetap ada. Yang awal ada, kemudian setelah itu terkait pembetulan pembatalannya menjadi ada data baru. Nah, berikutnya ketentuan teknis terkait dengan pembetulan. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita ketahui. Kalau misalnya seperti ini berarti kita akan membuat pembetulan. Yang pertama, pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian ya dari bukti potong kecuali untuk nomor bukti pemotongannya. Jadi ketika tadi ada misalnya identitas penerima, terus kode objeknya dan seterusnya, itu dapat dibuat pembetulan. Kemudian yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Nah, nomornya ini sama, jadi tidak akan berubah. Itu untuk itulah ketika kita mau membetulkan nomor bukti pemotongan jadi tidak bisa karena hasil pembetulannya pun nomornya sama. Kemudian pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan. Kemudian pemotong pajak juga harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Jadi SPT pembetulan ini berisi informasi yang lengkap antara yang sudah dipotong tetapi misalnya keliru dengan yang sudah dibetulkan. Kemudian berikutnya kita lihat contoh pembetulannya. Dalam kasus ini misalnya PT ABC di Jakarta telah melaporkan SPT untuk masa pajak Maret tanggal 20 April. Nah, setelah 20 April yaitu tanggal 25 PT ABC menerima koreksi tagihan yang semula sudah dipotong berarti 25 juta tetapi harusnya 30 juta. Atas kejadian tersebut PT ABC harus membetulkan bukti potong yang sudah diterbitkan tadi atas transaksi yang masih nilainya 25 juta. Kita lihat yang dilakukan adalah kita lihat di bagian tabel, di sana ada bukti pemotongan yang dibetulkan dan bukti pemotongan pembetulannya tidak ada perubahan. Lalu ada perubahan di pembetulannya, ada pembetulan ke 0 sama pembetulan ke 1. Nanti kita sama-sama lihat bagian tulisan pembetulannya itu ada di mana. Kemudian di sana ada perubahan PPh yang dipotong 500 dan juga 600. Karena pembetulan bukti pemotongan tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh pasal 23 yang harus dipotong dan dibayar tadi menjadi lebih besar atau berbeda nilainya, maka PT ABC juga harus melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut ke kas negara sebelum melakukan pelaporan SPT pembetulan. Artinya nanti di dalam SPT itu kan ada jumlah
PPh yang dipotong menjadi status kurang bayar SPT-nya. Nah, kalau status kurang bayarnya dari normal ke pembetulan itu ternyata berubah, dalam hal ini bertambah, ya berarti ada pembayaran baru, pembayaran atas SPT KB-nya. Jadi SPT KB-nya ini dimungkinkan baik dalam pembayaran yang satu kali atau sudah terhitung sebelumnya itu dibuatkan dalam beberapa lembar kode billing, tidak masalah. Dalam konteks yang contoh karena ada pembetulan, berarti sudah pasti ini akan ada kode billing selanjutnya. Jadi beberapa kode billing untuk satu kali pembayaran atau untuk satu kali kurang bayar SPT itu tidak masalah.